dipersembahkan oleh Masih bersama saya Fani Imaniar dalam Dialog Penting. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga semangatnya pada siang hari ini dari mahasiswa UNER dan juga jajaran Rektorat Universitas Airlangga Surabaya. Dan pastinya acara ini tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya dukungan dari para pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada PT PLN, Perusahaan Gas Negara, Lembaga Penjamin Simpanan, dan juga CityLink. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dalam Dialog Penting, sebuah ruang diskusi santai namun berisi membahas isu-isu besar yang berdampak langsung pada masa depan anak muda Indonesia. Nah, di sesi yang berikut ini kita akan mengangkat tema Energi untuk Indonesia Maju, peluang talenta UNAIR di sektor energi nasional. Tepuk tangannya lagi dong teman-teman UNER. Baik, Indonesia sedang melakukan transformasi energi yang masif dan ini membuka peluang luar biasa besar bagi generasi muda termasuk talenta dari teman-teman UNER. Dan mungkin teman-teman juga baik yang mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sedikit lagi mau lulus sedang berpikir kira-kira masa depan kita akan gimana. Kita mau kerja di mana, kita mau kerja di bidang apa. Nah, mungkin dialog dalam sesi ini bisa membuka inspirasi, membuka perspektif terkait dengan masa depan seperti apa yang ingin kita jalani ke depannya. Yang tentunya bisa mendatangkan cuan ya buat kantong kita masing-masing. Nah, untuk itu saya akan mengundang dua narasumber saya pada siang hari ini. Saya akan undang pertama Bapak Kemas Abdul Ghafur selaku Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Timur. Dan selanjutnya mungkin untuk menemani Pak Kemas yang akan saya persilakan untuk duduk terlebih dahulu. Monggo izin Pak Kemas. Boleh dong. Kayak tuan rumah. Baik, untuk menemani Pak Kemas, biar tidak sendirian ya Pak Kemas ya sebagai narasumber dan juga speaker hari ini. Saya akan mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan juga alumni Universitas Airlangga, Bapak Insinyur atau Bapak Profesor Insinyur Muhammad Amin Alamsyah, MSI PhD untuk turut bergabung bersama dengan Bapak Kemas di atas panggung siang ini. Pak Kemas, langsung saja mungkin ya pertanyaan pertama sudah siap ya. Pak Kemas, kalau harus menjelaskan kepada mahasiswa baru, apa sih tantangan untuk energi bagi Indonesia dalam hari ini maupun di masa yang akan datang? Baik, UNER, Universitas Airlangga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, adik-adik mungkin yang ada di sini, Bapak Ibu ya, adik-adik semua mungkin. Jadi sebagai informasi Mbak, yang pertama mungkin PLN baru-baru ini melakukan rekrutmen Mbak. Rekrutmen secara online dan jumlah pendaftarnya itu mencapai lebih dari 250.000. Dan kemarin sudah dilaksanakan tes dengan jumlah sebanyak 160.000 secara online. Jadi lulus verifikasi dokumen, kemudian dilakukan tes 160.000 dan sekarang dalam proses informasi untuk seleksi selanjutnya. Dan saya melihat kemarin mendapat informasi ada juga banyak dari alumni dari Airlangga yang mendaftar. Wah, tapi memang saya nggak deteksi ya. Adik-adik di sini ada yang berminat masuk PLN nggak? Ada yang mau angkat tangan? Wow, tuh. Oh, cuma satu ya? Dua ya? Yang lain mungkin lagi Tiga, sedang menimba-nimba. 4. Wah, nggak banyak ya.
Oh, sudah mulai berdiri ya, oke. Oke. Kalau yang bukan mahasiswa lagi masih bisa nggak Pak? Oh, ibu bukan mahasiswa ya? Enggak. Kita nggak apa-apa ya, berdiri sambil duduk ya. Duduk berdiri nggak apa-apa ya. Biar semangat ya Pak ya. Jadi adik-adik semua, jadi memang PLN sekarang lagi open recruitment dan memang dengan kondisi sekarang ya, di mana banyak transformasi yang dilakukan oleh PLN, tentu PLN membutuhkan mahasiswa-mahasiswa di sini adalah yang tentu punya tantangannya adalah kita nanti akan bertransformasi, Mbak. Jadi transformasi dari energi yang kemarin masih energi fosil, sekarang kita sudah menuju ke energi baru dan terbarukan. Ini adalah tantangan pertama. Yang kedua adalah tantangannya adalah kita sudah mulai masuk ke dunia digitalisasi. Jadi tantangan yang kedua adalah PLN sudah masuk ke dunia digitalisasi, di mana digitalisasi ini begitu banyak dilakukan dalam proses bisnis PLN dari mulai awal sampai dengan akhir, Pak. Jadi mungkin kita tahu sekarang kalau di PLN yang dahulunya kalau untuk mendaftar ke listrik itu harus datang ke kantor PLN. Kalau sekarang dengan digitalisasi bisa dilakukan dengan by aplikasi. Jadi ini adalah tantangan-tantangan ke depan mahasiswa-mahasiswa ataupun adik-adik kita ingin masuk PLN harus mau belajar, harus mau tahu terkait dengan EBT, energi baru terbarukan, dan harus mau tahu juga terkait dengan digitalisasi. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kemas. Mungkin bisa ditambahkan dari perspektif kemahasiswaan ya. Langsung saja kita undang yang akan menemani Pak Kemas di atas panggung hari ini. Saya undang Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Airlangga, Bapak Profesor Insinyur Muhammad Amin Alamsyah. Izin Pak Prof. Monggo silakan Bapak mau duduk. Silakan duduk. Tadi sembari menunggu Pak Wakil Rektor, kita berdiri dulu Pak untuk ya olahraga dikit, menghangatkan badan sambil mempersiapkan diri untuk juga berdialog bersama dengan Pak Wakil Rektor. Selamat datang Pak, apa kabar? Ya, terima kasih. Baik, tadi saya sudah bertanya sama Pak Kemas, izin saya bertanya kepada Pak Profesor terkait dengan bagaimana perspektif kampus Universitas Airlangga khususnya. Seberapa penting sih Pak mahasiswa itu mengikuti perkembangan transformasi energi dan apa dampaknya terhadap kurikulum dan juga arah persiapan talenta UNER tidak hanya mungkin untuk fakultas teknik saja? Ya. Saya boleh jawab langsung? Boleh, Ya. monggo. Saya mau tes suara dulu. Teman-teman UNER. UNER! 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 Universitas Airlangga! Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan terkait dengan transformasi energi. Dipersembahkan oleh mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Dua currency yang harus dimiliki seseorang kalau masuk ke politik. Social currency, yang kedua adalah capital. Giring Ganesha Jumario, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Politik di masa depan akan semakin mahal. Tidak ada negara lain memiliki kekayaan kebudayaan sekaya Indonesia. Saya nggak pernah takut kehilangan jati diri bangsa kita. Goal kita adalah memanfaatkan produk budaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ini kewajiban saya, benar.
Saya kurang setuju bahwa Gen Z itu Nggak paham kebudayaan. Saksikan Orang Penting Jumat 19 Desember pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Tadi ada pertanyaan terkait dengan transformasi energi. Ya, ini merupakan hal yang menjadi keniscayaan pada masa sekarang ini. Ada perubahan energi satu menuju energi yang lain, termasuk juga penggunaan energi yang dimana di sana sebelumnya sangat konvensional menjadi perubahan yang sangat modern. Kita sudah masukkan dalam beberapa mata kuliah dalam kurikulum, di mana pada saat sekarang ini dan ke depan kita akan berikan perhatian pertama terkait dengan student center learning. Student center learning, kemudian juga penggunaan teknologi yang terkini, penggunaan AI. Selain itu juga kita fokus untuk peningkatan akademik dari rekan-rekan mahasiswa, yaitu terkait dengan karakter building. Ya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tapi paling tidak tiga ini yang kami harapkan bisa menjadi ciri khas dari mahasiswa Universitas Erlangga. Dengan sentuhan perubahan kurikulum yang menjadi paradigma bersama, maka paling tidak mahasiswa UNER itu punya sifat yang dimilikinya adalah pertama adalah responsif, yang kedua adalah koordinatif, dan yang ketiga adalah solutif. Yang dimaksud dengan responsif artinya dengan perubahan mekanisme teknologi yang sekarang berjalan, kita sudah mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya, bagaimana cara menggunakannya, dan tentunya untuk tujuan yang kita harapkan untuk mencapai goal atau target yang kita tetapkan. Terkait dengan koordinatif, tentunya kerjasama, teamwork itu menjadi salah satu ciri khas. Karena terus terang dalam proses pembuatan atau penggunaan energi yang terbarukan, kita membutuhkan input dari segala macam lini. Bukan hanya di bidang teknologi, tapi juga dari sisi yang lain. Mungkin dari sisi sosial dan juga kesehatan. Sebagaimana keunggulan yang dimiliki Universitas Erlangga. Kita mempunyai FTMM, kita mempunyai FST, tapi juga kita punya kedokteran, punya ekonomi, punya FKM, dan juga beberapa program studi, di mana itu semua mendukung terbentuknya generasi-generasi Z masa depan. Seperti itu, paling enggak. Baik. Terima kasih Pak Wakil Rektor atas insight-nya. Saya lanjutkan kepada Pak Kemas ya, saya beralih kepada Pak Kemas. Nah, Pak Kemas sendiri kalau misalnya melihat bagaimana tantangan yang tidak hanya Pak Kemas lihat secara skala regional, tetapi juga dari perspektif kemahasiswaan tadi. Jadi, melihat perkembangannya, terutama di wilayah Surabaya dan juga Jawa Timur, talenta apa yang paling dibutuhkan saat ini di sektor energi, digitalisasi, dan juga infrastruktur publik? Baik, ada 3 yang saya bagi di sini, yaitu adalah terkait yang pertama adalah digital talent. Jadi di sini kita akan butuh mahasiswa-mahasiswa yang lulus nanti, ini adalah orang-orang yang menguasai cyber, Pak. Menguasai cyber, data analitik sampai dengan IoT. Dan yang kedua adalah kita ingin mahasiswa-mahasiswa ini adalah orang-orang yang menguasai juga green energy, Pak. Green energy. Kenapa?
green energy karena kita tadi bertransformasi. Transisi energi kita akan menuju ke banyak EBT. Sehingga harapannya adalah mahasiswa nanti yang masuk ke dalam dunia industri adalah orang-orang yang sudah tahu apa yang harus dilakukan terkait bagaimana mengelola energi menjadi energi yang bersih dan hijau. Selanjutnya juga kami kalau di sisi PLN ini membutuhkan orang-orang yang punya talenta terkait human capital Pak. Dan satu lagi adalah legal. Karena kita tahu bahwa regulasi energi ini diatur tetap oleh orang-orang yang menguasai tentang legal. Jadi ini adalah beberapa kriteria yang sekarang ini dibutuhkan di PLN selain memang kebutuhan teknis seperti engineer dari elektro, dari mesin, nuklir, dari lingkungan dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya. Anak hukum take notes berarti kalau gitu ya Pak Kemas ya. Ada fakultas hukum. Take notes. Fakultas hukum, iya. Di Erlangga ada fakultas hukum, Pak. Fakultas hukum ada? Ada. Lengkap Pak. Dan sebagai informasi Pak Prof bahwa sudah banyak alma mater dari Erlangga yang sekarang berkiprah di PLN dan sudah berada di posisi-posisi top manajemen di PLN. Tepuk tangan dulu dong adik-adik semua. Jadi sudah ada grupnya itu, grup PLN Erlangga. Baik. Terima kasih Pak Kemas. Ini sebuah catatan yang sangat menarik tentunya. Tidak hanya untuk teman-teman yang biasanya berjibaku atau lulus dari fakultas yang menitik beratkan pada sektor engineering. Tapi ternyata dari berbagai sektor pun juga masuk ya untuk melihat bagaimana dan juga berpartisipasi dalam proses transformasi energi bersih khususnya di PLN. Begitu ya Pak Kemas dan juga Pak Rektor, Pak Wakil Rektor maksud kami. Dan selanjutnya mungkin kita akan geser atau beralih ke segmen berikutnya. Kita bahas tema baru ya Pak ya. Masih terkait dengan bagaimana transformasi energi bersih. Kita bahas mengenai ekosistem talenta. Kampus, bagaimana sinergi antara kampus, industri dan juga pemerintah. Izin saya kembali ke Pak Kemas. Pak Kemas, bagaimana PLN melihat kesiapan talenta mahasiswa dan juga kompetensi apa yang kira-kira paling menonjol yang dilihat oleh PLN? Untuk UNAIR ya, spesial untuk UNAIR ini adalah yang kami tahu. UNAIR ini adalah salah satu universitas yang berada di tengah kota, jantungnya Surabaya. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang saya kenal Mbak, teman-teman saya dari UNAIR. Kebetulan saya bukan dari UNAIR Pak Prof. Jadi ini adalah orang-orang yang cepat belajar dan kemudian adalah punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kompetensi ini yang menonjol yang kami perhatikan yang ada di UNAIR. Namun ternyata tidak hanya sebatas itu. Jadi kita harus punya juga kompetensi yaitu ingin selalu belajar dan kolaborasi Pak. Jadi ketika kita bicara terkait dunia industri, maka di dunia persaingan kita tidak lagi bicara terkait persaingan untuk saling menghabisi Pak. Tapi bagaimana kita bersaing untuk bisa tumbuh bersama dengan mengandalkan kelebihan-kelebihannya untuk maju bersama. Jadi ini adalah kompetensi-kompetensi yang kita harapkan yang akan tumbuh yang ada di dunia pendidikan yang untuk menghasilkan calon-calon pegawai di khususnya mungkin di dunia industri seperti di PLN. Jadi begini Pak Kemas, kalau misalnya kita melihat dan ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Prof ya, kan tiap generasi itu punya karakternya masing-masing. Ya. PLN nantinya akan diisi tidak hanya oleh milenial, tapi juga Gen Z, kemudian Gen Alpha, kemudian generasi Beta. Bagaimana? Apakah ada standarisasi khusus atau etos khusus yang dimiliki oleh PLN khususnya di region Surabaya dan juga Jawa Timur untuk teman-teman ini bisa beradaptasi dengan cepat? Untuk sekarang adik-adik semua bahwa Pak Prof mungkin di PLN ini 70% ini sudah golongan usianya adalah golongan usia yang generasi yang lahir di tahun 80 sampai 90-an yang ada di PLN sekarang. Dan sisanya 30% ya ini generasi saya. Jadi generasi saya yang sudah memasuki usia 10 tahun lagi menjelang masa pensiun. Jadi artinya kenapa? Dengan kondisi yang sekarang ini tentu tadi yang saya sampaikan Mbak, bagaimana kita bisa mengedepankan kalau kita ada core value yang ada sekarang ini ada namanya akhlak ya.
ya amanah, kolaborasi, harmoni ya. Nah kemudian ini akan kita kedepankan untuk bagaimana anak-anak generasi yang baru ini bisa bersama dengan kita. Tentu juga dengan bagaimana kita juga bisa banyak diklat Pak, banyak kegiatan kita, banyak komunitas kita yang kita buat untuk mewakili teman-teman dari generasi-generasi yang baru ini untuk bisa beradaptasi dengan PLN. Intinya masa depan tentu berada di adik-adik kita. Tentu kita harapkan adik-adik kita ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang berani, yang tough gitu ya, yang egaliter, yang punya spirit dan motivasi pantang menyerah. Dan lagi-lagi itu ada di Erlangga. Oh ya. Kalau misalnya dulu kan kita lebih banyak menitik beratkan dulu gitu kan, memang maksudnya kan saya juga termasuk dalam generasi milenial. Biasanya kita ingat bagaimana kita menitik beratkan kepada etos kerja berbasis akademik. Tapi sekarang ternyata soft skill pun juga harus dikedepankan begitu. Betul. Ya Pak Prof ya. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dua currency yang harus dimiliki seseorang kalau masuk ke politik. Social currency, yang kedua adalah capital. Giring Ganesa Jumario, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Politik di masa depan akan semakin mahal. Tidak ada negara lain memiliki kekayaan kebudayaan sekaya Indonesia. Saya nggak pernah takut kehilangan jati diri bangsa kita. Goal kita adalah memanfaatkan produk budaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ini kewajiban saya, benar. Saya kurang setuju bahwa Gen Z itu nggak paham kebudayaan. Saksikan Orang Penting, Jumat 19 Desember pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide kami memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang Penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kita lanjut ya Bapak-Bapak ya. Pak Kemas, peluang paling dekat dan mudah diakses mahasiswa UNER ada di sektor apa saja tadi? Mungkin bisa di list atau didetailkan Pak, biar teman-teman ada ancang-ancang nulis di CV. Baik, jadi peluang yang ada sekarang ini kalau kami lihat Mbak dari sisi di 3 sektor strategis. Yang pertama tentu dari energi dan ketenagalistrikan. Ya ini kita mengenai riset, digitalisasi operasi dan kebijakan energi. Jadi adik-adik tahu semua mungkin sekarang kita sudah mulai masuk ke dunia EV ya. Dunia EV, electric vehicle. Dan kedepannya ini akan seperti bola salju. Di mana electric vehicle ini akan menjadi, ya kita siapkan infrastrukturnya dari PLN untuk chargingnya. Namun dengan kondisi yang sekarang kita lihat bahwa di Surabaya menjadi salah satu kota yang menunjukkan pertumbuhan EV paling besar. Jadi ini adalah peluang yang bisa nanti kita lihat yang pertama. Yang kedua adalah dari sektor publik dan infrastruktur daerah. Tentu kebutuhan terkait dengan talenta muda dari Erlangga, dari lulusan Erlangga sangat dibutuhkan untuk sektor publik dan infrastruktur daerah.
Selanjutnya adalah dari sisi industri digitalisasi dan layanan energi. Jadi adalah data science, aplikasi energi, dan smart grid, smart city. Ini adalah 3 peluang yang kami lihat dari sektor ketenaga listrikan yang akan nyambung dan muaranya terkait dengan sektor energi. Demikian, Mbak. Baik Pak Kemas, saya beralih ke Pak Prof. Izin Pak Prof, apa saja langkah kampus atau mungkin ada kebijakan yang akan diberlakukan di tahun 2026 ke depan untuk menjembatani mahasiswa yang masih lagi kuliah maupun mau lulus kuliah ke peluang kerja real di sektor energi, salah satunya PLN? Ya, terima kasih. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih pada PLN dan tentunya dengan perusahaan-perusahaan mitra Universitas Erlangga. Alhamdulillah pada terakhir ini kami sangat mengintensifkan terkait dengan kegiatan intensif, magang, kemudian juga melakukan kegiatan kolaborasi untuk riset maupun kolaborasi untuk pembimbingan tugas akhir. Dan itu pun levelnya sudah bukan hanya di nasional saja, tapi juga internasional. Maka tingkat tingkat pencapaian daripada mahasiswa untuk bekerja sama dengan praktisi dari luar, kemudian melakukan mobilisasi dari Indonesia ke luar negeri, atau juga kolaborasi dengan beberapa perusahaan mitra yang ada di Indonesia, itu semakin lama semakin bagus. Dan kita bisa lihat dari 45.400 sekian mahasiswa, dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak UNER, ada sekitar 90% itu langsung mendapatkan pekerjaan maksimal 6 bulan. Jadi antara 3 dan 6 bulan itu sudah 90%. Sisanya 8 bulan. Dan ini memang akan kita kejar untuk memperpendek masa tunggu lulusan. Karena terus terang pihak industri atau perusahaan akan melihat seberapa besar kompetensi dari lulusan yang ada. Semakin bagus lulusannya, maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Berarti Pak Prof ini juga fokus dan juga konsentrasinya tadi ya menjaga lulusan-lulusan ini untuk bisa bersaing di sektor energi khususnya dan juga PLN. Berarti nanti bisa saling tukar informasi, Pak. Ini lulusan UNER begini nih Pak Prof. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ada komunikasi lagi begitu ya? Siap. Kami sangat berharap terutama dengan PLN. Kebetulan ada pejabat dari PLN. Di kita ini sekarang sedang kita siapkan model di mana rekan-rekan sebelum lulus itu sudah di-order dulu. Ya, dengan kriteria-kriteria tertentu. Tadi sampaikan misalnya ada kebutuhan untuk sains data, kebutuhan terkait dengan sistem informasi, kebutuhan tentang mungkin nano robotika dan sebagainya. Insya Allah kami siapkan. Termasuk juga misalnya butuh lawyer yang handal misalnya begitu. Kita siapkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan BUMN termasuk PLN. Jadi sebelum lulus mereka sudah mendapatkan kontrak kerja. Seperti itu. Seperti yang kami juga lakukan pada beberapa perbankan dan juga perusahaan yang lain. Oke, seperti scouting begitu ya Pak Prof ya. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kayaknya makin semangat nih, apalagi yang udah semester 7, 8. Baik, untuk semester 7 dan 8 mungkin udah siap-siap ya menyiapkan CV. Mungkin Pak Kemas udah akan siap-siap untuk menerima CV-CV yang akan masuk untuk PLN. Oh siap. Baik, Pak Prof, Pak Kemas, kita izin untuk lanjutkan ke segmen berikutnya ya. Segmen ke-4 kita akan membahas. Baik, sebelumnya kita akan berikan kesempatan untuk para mahasiswa bertanya ya sebelum kita masuk ke segmen 4. Oke, aku akan buka kesempatan untuk 3 penanya dari teman-teman mahasiswa UNER, baik kepada Pak Kemas dan juga Pak Prof. Izin ya Bapak ya sebelum kita lanjutkan ke segmen berikut, kita akan jawab mungkin teman-teman atau punya aspirasi apa atau pertanyaan apa terkait dengan topik atau tema diskusi kita hari ini. Oke, teman-teman, saya buka kesempatan untuk bertanya. Oke, monggo Mbak yang pakai baju, wah ini kayaknya bajunya udah siap ini buat interview kerja. Iya siapin aja Mbak, monggo. Oke, mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu ya. Mbak berdiri aja nggak apa-apa, biar lebih jelas kita lihat. Boleh sebut nama, asal fakultas dan juga pertanyaannya diajukan kepada siapa? Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Nicole, saya dari biologi. Bapak Kemal, saya Aku izin ke bawah ya Mbak ya, soalnya suaranya eko.
Bapak Kemal, saya izin bertanya, bagaimana PLN bisa menjalankan advokasi dari pemerintah kebijakan mengenai transportasi publik yang ramah emisi gitu, karena kita tahu kita Surabaya urban kan, tapi nggak semua transportasinya itu transportasi listrik gitu. Gimana, apa sih tantangannya dan strategi realistisnya tuh kayak gimana gitu untuk kita bisa bebas emisi itu? Terima kasih Bapak. Agak bergema. Iya bergema. Tanya terkait dengan transportasi. Baik, ini pertanyaan untuk Pak Kemas. Pak Kemas, mungkin bagaimana support atau partisipasi PLN dalam menciptakan sistem yang berkaitan sama transportasi umum atau transportasi publik yang ramah lingkungan, ramah atau energi bersih begitu ya, Mbak Nicole? Baik, terima kasih Mbak siapa namanya? Nicole dari Fakultas Biologi. Oh, Mbak Nicole dari Fakultas Biologi. Terima kasih. Jadi terkait dengan transportasi umum, PLN dalam upaya penyediaan infrastrukturnya, kita sebenarnya siap berkolaborasi dan kami memang sudah ada komunikasi dengan pemerintahan kota Surabaya. Yang pastinya adalah kami menyiapkan terkait dengan infrastruktur daripada stasiun pengisian kendaraan listriknya. Dan ini memang sebagai informasi untuk di Jawa Timur. Jawa Timur ini dari pintu masuknya di Jawa Timur dari daerah Madiun, Pak, Madiun itu kita sudah sampai dengan di titik sekarang ini kita sudah lebih dari 200 titik SPKLU yang ada untuk di Jawa Timur. Dan sebagai informasi untuk di Surabaya kami sudah baru saja melaunching SPKLU Center yang berada di Jalan Ngagel. Jalan Ngagel ini adalah upaya-upaya PLN dalam memberikan kemudahan dan memberikan infrastruktur dari sisi penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umumnya. Yang kita tahu sebenarnya semuanya sekarang ada yang pakai fast charging ya, ada yang pakai super fast charging. Ini dengan 30 menit bisa sampai 80% pengisiannya. Ini adalah upaya-upaya sudah dilakukan oleh PLN dan terus akan dilakukan oleh PLN untuk memberikan pelayanan dari sisi penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan dari sisi SPKLU. Dan bahkan kami juga sudah mulai kemarin ada masang di beberapa lokasi Pak di universitas. Mungkin kalau nanti Erlangga berkenan, nanti kita akan laksanakan juga Pak. Ada informasi kemarin dari salah satu kandidat doktor yang dari Erlangga, lulusan Erlangga dan kebetulan kerja di PLN juga sudah menyampaikan juga mungkin ada rencana untuk Erlangga masang SPKLU juga. Mbak Noh sudah ada kendaraan listrik? Oh belum ya. Jadi sebagai perbandingan teman-teman semua, rekan-rekan semua, dengan menggunakan kendaraan listrik ini kita bisa menghemat sampai dengan 1/5 dari biaya konsumsi bahan bakarnya jika menggunakan dengan konvensional. Dan dengan teknologi yang sekarang, maka pengisian daripada kendaraan listrik ini menjadi lebih cepat. Dan bahkan kalau sudah membeli dari beberapa brand akan disiapkan juga namanya home charging di rumah masing-masing. Jadi itu adalah upaya-upaya bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik, electric vehicle, dan informasi yang kami dapatkan juga memang kami ketahui bahwa pajaknya juga termasuk lebih murah. Jadi kalau nggak mobil mungkin motor dulu Mbak Nov, nggak apa-apa. Jadi nanti dengan menggunakan motor listrik chargingnya bisa di rumah, bisa di tempat kosan gitu. Malam dicas, pagi sudah penuh gitu. Pakai electric vehicle begitu ya pakai Mas ya. Baik, Mbak Nicole cukup? Thank you Mbak Nicole. Rangkaian informasi terkini dan mendalam mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore
hanya di Garuda TV. Dua currency harus dimiliki seseorang kalau masuk ke politik. Social currency, yang kedua adalah capital. Giring Ganesha Jumario, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Politik di masa depan akan semakin mahal. Tidak ada negara lain memiliki kekayaan kebudayaan sekaya Indonesia. Saya nggak pernah takut kehilangan jati diri bangsa kita. Goal kita adalah memanfaatkan produk budaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ini kewajiban saya, betul. Saya kurang setuju bahwa Gen Z itu nggak paham kebudayaan. Saksikan Orang Penting. Jumat 19 Desember pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Mulai dari gurun, hutan, hingga kawasan urban. Semua dapat ditaklukkan dengan satu kendaraan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Menerima armada becak bertenaga listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Sejumlah petugas Inafis Polres Jakarta Utara dibantu petugas. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Nama, asal fakultas, dan juga nanti pertanyaan diarahkan kepada siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Usman dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Dan di sini saya ingin menanyakan apakah dari PLN ada tindakan tentang baterai EV yang kemungkinan nanti menjadi limbah. Dan itu apakah dari PLN sudah ada penanganan terkait pengolahan limbah EV? Nah, di situ saya pernah melihat suatu podcast yang menceritakan kalau limbah EV itu di Indonesia masih belum ada pengembangan untuk pengelolaan limbahnya. Jadi dari PLN apakah ada langkah lebih lanjut terkait hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Usman, Mas Usman, thank you. Aku boleh minta tolong? Baik, ini kembali pertanyaan ditujukan kepada Pak Kemas ya terkait dengan bagaimana PLN bisa tadi. Ya, soal Usman dari Fakultas Kelautan dan juga Perikanan ya. Oke. Terima kasih Mas Usman. Jadi inilah kita asiknya bicara listrik Pak. Jadi terkadang ketika suatu saat kita di bandara ataupun mungkin kita naik pesawat Pak atau naik kereta, tiba-tiba blek padam. Wah ini gimana sih PLN-nya gitu kan. Padahal yang padam istilahnya bukan dari sistem kelistrikan karena nggak nyambung ke PLN. Nah ini pertanyaannya bagus Mas. Tadi kalau ngurusin limbahnya memang PLN sebenarnya mendorong bersama pemerintah, mendorong bagaimana orang bersama-sama kita menggunakan EV. EV itu electric vehicle dan menggunakan energinya dari PLN. Terkait dengan informasi terkait limbah, saya yakin dan percaya bahwa pemerintahan saat ini sudah menyiapkan mekanisme untuk bagaimana nanti setelah EV ini berkembang dan setelah EV berkembang tentu nanti ada informasi terkait tadi limbah baterai ya. Limbah baterainya akan dikemanakan. Kita yakin dan percaya sekarang ini sudah ada pengolahannya dan ini memang baru jalan Mas. Baru jalan di Indonesia masih di bawah 10 tahun untuk penggunaan baterainya. Dan sampai dengan sekarang mungkin baterainya ini kalau kita lihat semakin lama semakin canggih, semakin lama semakin tipis, semakin lama semakin ringan. Dan insya Allah semoga nanti semakin lama baterai ini yang biasanya harganya mencapai 50-60% dari harga biaya kendaraan itu bisa menjadi lebih murah. Jadi mungkin seperti itu Mas informasinya. Jadi untuk limbahnya tentu bukan ke PLN karena PLN menyediakan listriknya. Kalau baterai kita yakin dan percaya pasti sudah ada mekanisme yang di dalamnya untuk mengatur itu. Dan pasti ini dipersiapkan bagaimana nanti ke depannya terkait masalah limbah. Karena kita menjaga lingkungan kita. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Kemas. Pak Prof, izin apakah ada yang bisa ditambahkan?
Ya. Mungkin Mas Usman ditandain. Ya. Siapa tahu ada aspirasi dan juga kira-kira proyek apa yang sedang mungkin dilakukan oleh Mas Usman ya tadi untuk pengelolaan limbah EV ya? Itu murid saya. Oh, pantesan. Baik, jadi tadi pertanyaan banyak sekali dan dapat dijawab luar biasa oleh Pak Kemas ya. Di kita ini memang suatu hal yang sangat kita dambakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan green energy yang baik. Tentunya itu juga harus difasilitasi dengan pemahaman terkait dengan bagaimana memanfaatkan green energy itu. Supaya tadi tidak salah sasaran. Dan saya yakin dengan berkembangnya model pendidikan dan juga sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat, maka green energy itu pasti kita dapatkan untuk masa depan. Dan itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Baik Pak Prof, terima kasih atas insight tambahannya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan pertanyaan dari Mbak Nicole dan juga Mas Usman yang sudah dijawab oleh Pak Kemas dan juga Pak Prof. Monggo Mas, silakan maju ke depan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arsawijaya, saya dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Jadi untuk segmen ini kita kan tadi membahas tentang energi terbarukan, energi bersih, zero waste. Nah itu saya sebagai mahasiswa mengetahui fakta bahwa di balik green energy tersebut nampaknya masih ada beberapa daerah di Indonesia yang penyebaran listriknya masih terbatas. Contoh, setahu saya di area kota Berau di Kalimantan Timur itu masih sering mati listrik dan itu tidak ada pemberitahuan sama sekali. Nah, transfer listrik seperti itu masih ada beberapa masalah menurut saya. Lalu dari PLN sendiri, apakah ada solusi yang diberikan? Dikarenakan di saat saya menceritakan ini kepada teman saya dan memberitahukannya, ada juga yang berasal dari Berau juga langsung saya bertanya kepada beliau. Itu mereka sudah berusaha bertanya, sudah sampai demo bahkan ke daerah PLN-nya itu, tapi masih belum ada tanggapan. Jadi apakah zero waste ini hanya seperti Java sentris? Atau apakah ini akan menyeluruh ke seluruh bagian Indonesia? Terima kasih. Arsa. Tepuk tangan dulu. Baik, pertanyaan Mas Arsa ini, cukup berani. Tadi perkara waste engineering ya, apakah ini atau program serta proyek yang mungkin dicanangkan atau dijalankan oleh PLN hanya terpusat di Pulau Jawa saja atau nanti akan menyebar ke pulau-pulau lainnya? Mungkin dengan jawaban yang cukup singkat ya Pak, karena waktu kita terbatas. Oh ya, Mas apa tadi? Tadi pengolahan limbah ya, pengolahan waste. Mas apa namanya? Oh, Arsa. Oh, Mas Arsa. Makasih Mas Arsa pertanyaannya. Jadi inilah Mbak serunya kalau bicara listrik Mbak. Jadi listrik ini nggak cukup memang 1 jam Pak, bahkan berjam-jam. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi yes, net zero emission ini berlaku se-Indonesia dan ini diperlaksanakan dari Aceh sampai Papua Pak. Jadi ini semua sama. Kita akan mengedepankan energi baru dan terbarukan, kita akan mengembangkan mikrohidro, kita akan mengembangkan sampai dengan PLTB Pak, Bayu, kita mengembangkan juga tenaga ombak, sampai kalau PLTA memang visibilitas tadinya cukup lama Pak, jadi PLTMH itu yang kecil-kecil. Nah, ini adalah upaya-upaya kita yang kita lakukan dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak terbatas hanya di Pulau Jawa saja. Mungkin teman-teman sebagai informasi kita ketahui bahwa kita di Jawa Timur ini masih ada beberapa pulau ya. Mungkin teman-teman yang tahu monitor ada beberapa pulau Pak yang sekarang ini kita lihat di Madura itu, di Madura, di Sumeneb itu ternyata pulaunya itu jauh sampai ke ujung sebelah kanan Pak, di atasnya Bali, di atasnya mana. Dan kalau ke atas itu sampai dengan Kalimantan. Nah ini adalah pulau-pulau yang kita punya target untuk kita listriki juga. Dan kita akan gunakan, insya Allah kita akan bangun PLTS di sana. Dan ini sudah kita bicarakan, disampaikan terus, semoga nanti ini bisa realisasi Pak. Jadi kita akan mengembangkan terus energi baru dan terbarukan. Untuk daerah tadi yang padam, ini perlu diklarifikasi padamnya kenapa. Jadi
teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, inilah tantangan terbesar PLN karena memang PLN ini melistriki semua daerah, semua lokasi dengan jangkauan yang luar biasa panjangnya, betul. Pak, dan Pulau-pulaunya menggunakan kabel, banyak. Nah, belum pulau-pulaunya menggunakan banyak. WiFi, jadi masih menggunakan kabel. Jadi masih ada kesempatan terjadi ketika sesuatu yang tidak kita inginkan, pohon tumbang, Pak. Pohon tumbang lah, pohon tumbang ya. Ada binatang nyangkut di atas jaringan kita ya. Dan mungkin ada orang yang bekerja motong pohon, kemudian pohonnya kena kita. Nah ini ada kesempatan di mana listrik itu akan diamankan dengan cara dia padam. Jadi ketika padam itu diamankan listriknya. Nah ini terjadi bisa di mana saja. Nah ini kita jaga sama-sama yang punya pohon, Mbak. Ya, yang punya pohon ya bolehlah kami tebang pohonnya atau dipotong pohonnya sedikit. Demi kemaslahatan bersama. Demi kemaslahatan bersama supaya lancarnya listrik sampai. Jadi mungkin itu dari saya, Mbak. Makasih. Baik, Pak Kemas, Pak Prof izin karena kita belum selesai, kita masih lanjut, masih lanjut Bapak-Bapak. Ke atas dulu ya, biar nanti blockingan kameranya baik. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman mahasiswa atas pertanyaan-pertanyaannya yang cukup berani tadi ya. Seneng banget dengernya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya Bapak-Bapak, UNER ini ada KKN kan ya Pak Wakil Rektor, Pak Prof, ada KKN nggak sih? Atau kayak kerja praktik gitu, KKN atau kerja praktik ada toh? Iya. Nah biasanya kan teman-teman yang KKN ini kan dikirim, disebar ke berbagai macam wilayah, termasuk yang tertinggal ya. Jadi ini juga menjadi salah satu cara atau jalan teman-teman langsung praktik di tempat-tempat tersebut untuk melaksanakan proyek-proyek yang sekiranya nanti akan bisa diasimilasikan ke program-program strategis nasional khususnya juga yang ada di PLN. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Ternyata beliau bukan ngeluh, ya Allah saya kan Nabi, kenapa begini? Enggak. Ya Allah beratnya. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dua currency harus dimiliki seseorang kalau masuk ke politik. Social currency, yang kedua adalah capital. Giring Ganesha Jumario, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Politik di masa depan akan semakin mahal. Tidak ada negara lain memiliki kekayaan kebudayaan sekaya Indonesia. Saya nggak pernah takut kehilangan jati diri bangsa kita. Goal kita adalah memanfaatkan produk budaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ini kewajiban saya, benar. Saya kurang setuju bahwa Gen Z itu nggak paham kebudayaan. Saksikan Orang Penting. Jumat 19 Desember pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup, kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan kamu. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Oke, Bapak-Bapak kita masuk ke segmen selanjutnya ya Pak. Kita bicara mengenai peluang talenta UNER di industri energi dan juga daerah. Saya ke Pak Prof terlebih dahulu. Pak Prof, apa langkah kampus untuk terkait dengan talenta, keterampilan dan karir maksud kami. Karena kebanyakan pertanyaannya nih harus disortir lagi. Baik, Pak Prof, dari sudut pandang kampus, apa sih soft skill? Kalau tadi Pak Prof menyebut soft skill ini kan paling penting ya saat ini, cukup penting. Soft skill dan mungkin ada etos kerja seperti apa yang menurut Pak Prof masih kurang dimiliki oleh mahasiswa dan bisa kita tingkatkan lagi? Ini pertanyaan yang boleh dikatakan menjadi tantangan bagi kita semua. Terkait dengan komponen soft skill apa yang harus kita tingkatkan. Saya pikir semua harus kita tingkatkan. Cuma memang ada ciri khas lulusan UNER itu dalam setelah mereka menjadi lulus kemudian menjadi bekerja di suatu perusahaan, itu paling enggak 3 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah bahwa lulusan UNER itu adalah responsif.
Kalau ada permasalahan, tidak nunggu terlalu lama. Harus segera gercep, gerak cepat. Apa yang harus menjadi permasalahan yang di depan. Kemudian yang kedua, koordinatif atau kolaboratif. Lulusan UNER harus mampu melakukan kerjasama teamwork, karena kita tidak bisa kerjasama sendiri. Dan itu harus sudah kita upayakan pembelajaran ini mulai sejak semester 1. Dan yang ketiga adalah solutif, menjadi problem solver. Lulusan UNER harus menjadi problem solver dan bukan menjadi orang yang menjadi makin membuat masalah. Nah, itu yang paling tidak yang kita bisa ambil, bahwa itu adalah ciri khas dari lulusan UNER ke depan terkait dengan bagaimana peningkatan soft skill-nya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Prof. Kalau tadi sudah kita dengarkan dari perspektif kampus. Nah, soft skill itukah atau ada lagi yang dibutuhkan oleh atau dicari oleh PLN dari generasi muda untuk memajukan PLN khususnya region Jawa Timur ke depannya, Pak Kemas? Baik, tes satu. Jadi kalau yang kita butuhkan, Prof, tadi kita dengar tadi dari teman-teman mahasiswa, yaitu adalah critical thinking. Jadi teman-teman di Erlangga ini ketika melihat atau mendengar sesuatu, mereka tidak langsung dengan mudah menerima begitu saja. Artinya apa? Ini bukan suatu hal yang negatif. Ini adalah bagaimana mereka ini belajar menyampaikan sesuatu dan ingin kepo, Pak. Kepo ingin tahu sesuatu. Nah, ini adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh teman-teman dari yang akan masuk ke dunia kerja. Artinya apa? Dia bisa mengkritisi suatu keadaan dan bisa memberikan solusi dari apa yang mereka kritisi. Ada yang bisa mengkritisi tapi tidak memberikan solusi. Tapi saya yakin kalau Erlangga mengkritisi dan bisa memberikan alternatif solusi. Benar atau tidak, Erlangga? Betul. Oke, yang kedua adalah tentu adalah kolaborasi, benar Pak Prof. Jadi kami di PLN, kami melakukan kolaborasi dengan pemerintahan daerah, dengan stakeholder. Bagaimana sekarang ini PLN berupaya untuk menjaga iklim investasi yang ada di Jawa Timur, dan alhamdulillah dengan Ibu Gubernur, dengan Pak Wali sudah komunikasi Pak, dan kita akan dimasukkan dalam suatu dibuat edaran, ada surat ketentuan dari Gubernur yang menyampaikan bahwa PLN terlibat dalam setiap investasi yang akan masuk ke Jawa Timur, sehingga nanti PLN tahu apa yang akan masuk dan infrastruktur apa yang harus disiapkan untuk mendukung investasi yang ada di Jawa Timur pada kesempatan pertama. Jadi itu adalah bagian daripada kolaborasi. Kemudian yaitu adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Jadi kemampuan beradaptasi ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman, adik-adik yang mau masuk ke dalam dunia kerja. Beradaptasi dengan lingkungannya, beradaptasi dengan kondisi yang ada di perusahaannya, tentu membawa budaya yang baik. Yang terakhir adalah, ini adalah yang sering terlupakan, integritas Pak. Integritas ini kita tahu semua, integritas ini adalah salah satu yang menjadi kunci dari semua keberhasilan dan kesuksesan. Pintar, smart tanpa integritas is nothing. Jadi integritas adalah sesuatu kunci untuk bisa kita menjadi sukses. Integritas waktu, integritas ya. Dalam apa yang disampaikan, itu yang dilakukan. On time Mbak ya. Integritas dalam yang tentu yang berhubungannya dengan finance dan lain-lain. Amanah ya, bagian daripada menjaga integritas. Amanah orang tua. Oke. Untuk belajar di sini ya, bukannya belajar atau demo. Jadi ini adalah integritas. Jadi ini adalah poin-poin penting yang menurut kami sangat diperlukan dalam adik-adik di sini akan masuk ke dalam dunia kerja. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Kemas. Kalau begitu mungkin untuk sesi berikutnya, kita langsung masuk ke sesi berikutnya sekaligus sebagai sesi akhir kita hari ini. Mungkin, langsung dibuin. Enggak, Pak Prof dan juga Pak Kemas, kita melihat ke arah masa depan. Bagaimana untuk PLN, Pak Kemas, melihat peran talenta generasi muda Indonesia di masa depan ini? Baik Mbak, jadi mungkin sesi terakhir. Jadi kami di PLN melihat generasi muda yang ada sekarang adalah bukan hanya sebagai penerus, tapi teman-teman muda yang sekarang berada di sini adalah sebagai penggerak
utama transformasi energi yang berada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka yang akan mengelola sistem energi dengan menggunakan digitalisasi, dengan lebih hijau, Prof, dan kemudian juga lebih terintegrasi. Dan peran dari teman-teman di sini bukan hanya sebagai pekerja, tapi mereka sebagai inovator, sebagai peneliti, researcher, juga sebagai pemimpin energi di tahun 2045. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kemas Abdul Ghafur. Bagaimana dengan perspektif Anda, Pak Wakil Rektor Universitas Airlangga, Profesor Insinyur Muhammad Amin Alamsyah, MSI PhD. Alhamdulillah untuk semua sivitas akademika, UNER khususnya, Anda adalah orang pilihan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sempat belajar pada perguruan tinggi dengan ranking level dunia. Maka buktikan bahwa Anda itu adalah orang-orang pilihan yang nantinya bisa menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama dengan perusahaan manapun, termasuk juga perusahaan multinasional seperti PLN, untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prof, kemudian Pak Kemas atas insight-nya diskusi hari ini, dan juga tentu saja mengundang semangat serta aspirasi lebih lanjut dari teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Seneng banget ini. Untuk yang nanya tadi ya, berarti Pak Wakil Rektor ya, Pak Prof, IP-nya ditandain lebih bagus ya, berarti ya disiapin buat masuk salah satunya ke PLN nanti ya di masa depan. Teman-teman, thank you sekali lagi atas partisipasinya siang hari ini. Terima kasih juga kepada mahasiswa UNER sekali lagi. Emang area-area Surabaya ini terbaik, paling ngeten kalau katanya orang-orang. Ya, semoga forum ini memberikan gambaran jelas bahwa peluang di sektor energi, digitalisasi dan industri nasional terbuka luas untuk kita semuanya. Dan inilah akhir dari dialog penting hari ini. Saya Fani Imaniar, kita akan ketemu lagi dalam dialog penting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh